Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam lembah kekelapan sekalipun. Karena Engkau ingin menguatkan kami, Engkau ingin memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Bahkan berkali-kali Engkau selalu menopang kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah lelah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia terus menopang kehidupan kami. Sehingga kami akan terus setia beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan kalau kami ada di tempat ini semua karena kesetiaan-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan. Untuk kami tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan yang menimpa kami Tuhan. Karena di balik semua itu ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Supaya hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah urapun surgawi turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau, berasal dari kerajaan sorga. Dan setiap kami yang membuka hati telinga untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, kami akan menyimpan firman-Mu, dan terlebih daripada itu jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau siap melawat kami pada siang hari ini. Engkau siap menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Nama saya Peter Wongso, saya pelayanan di GBI Bangkalan. Pada siang hari ini firman Tuhan saya kasih judul menjadi kuat di dalam Kristus. Di dalam 2 Timotius 2 ayat pertama dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di dalam Alkitab terjemahan Sari dikatakan, Timotius anakku, hendaklah engkau menjadi kuat oleh rahmat yang diberikan kepada kita. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, arti kata kuat ialah banyak tenaganya. Kuat itu bisa mampu mengangkat beban yang berat yang banyak. Atau orang yang kuat itu adalah orang yang tidak mudah goyah. Orang yang juga tahan sakit, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menjadi kuat. Ya harapan Paulus kepada umatnya, kepada Timotius, kepada kita semua orang percaya saat ini adalah untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya untuk menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya, saudaraku. Ya kalau kita melihat gambaran umum, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa melakukan bermacam aktivitas yang sangat lama sekali. Ya biasanya aktivitas dimulai pagi hari, siang sampai sore. Dan kita melihat orang itu sangat tangguh, tetap sehat, tetap kuat walaupun sampai sore. Padahal sudah melakukan aktivitas yang sangat banyak. Itu menandakan kita berpikir bahwa itu adalah orang yang kuat. Dan benar itu adalah orang yang kuat. Kalau kita perhatikan seorang atlet peserta lomba triathlon, itu juga orang yang kuat, saudaraku. Karena atlet triathlon itu mengikuti perlombaan 3 macam olahraga. Mulai berenang, yang dilakukan harus berenang sejauh 1,5 kilometer. Setelah naik dari air, maka orang tersebut lalu melanjutkan pertandingan balap sepeda sejauh 40 km. Ya, setelah turun dari sepedanya, lalu menaruh sepedanya segera berlari sejauh 10 km. Ya, siapapun yang mengikuti lomba triathlon ini adalah orang yang hebat. Yang mempunyai otot yang kuat, pernafasan dan daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Itu juga bisa dikatakan sebagai orang yang kuat. Ya orang yang kuat kita bisa melihat dari kehidupan seseorang yang mempunyai otot yang sangat luar biasa besarnya. Yang sangat berotot saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga kita rasanya melihat dengan kagum bahwa orang ini bisa melatih ototnya dengan begitu rupa, dengan begitu baik. Orang yang kuat juga bisa kita katakan ketika melihat seseorang
yang bisa mengangkut beban yang sangat berat ratusan kilo misalnya. Orang yang kuat kita bisa lihat dari pemain sepak bola yang terus berlari seraku yang kasih Tuhan dari satu sudut ke sudut yang lain selama 90 menit, saudaraku. Itu juga adalah orang yang kuat. Orang yang kuat kita bisa lihat dari seorang petinju yang dipukul, dihantam berkali-kali, saudaraku. Walaupun kadang ada yang roboh, tetapi ada di antara mereka yang tidak roboh. Itu juga adalah orang yang kuat, saudaraku. Ya, jadi pandangan umum orang yang kuat itu seperti itu. Memang saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita mempunyai kekuatan jasmani, itulah tidak salah. Ketika kita mempunyai kekuatan jasmani, itu sangat penting sekali, saudaraku. Supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa melayani keluarga dengan baik, kita juga bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat. Itu kalau kita mempunyai kekuatan di dalam jasmani kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan jadilah kuat. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kekuatan secara rohani. Bukan kekuatan jasmani. Walaupun kekuatan jasmani itu adalah hal yang penting. Tetapi Rasul Paulus di surat ini mengatakan hendaklah kuat di dalam Tuhan. Yaitu supaya kita kuat secara rohani, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, untuk itu setiap orang percaya, tidak pandang bulu, tidak pandang usia, apakah Bapak Ibu orang yang kuat secara jasmani atau orang yang tidak kuat jasmanimu, tetapi engkau masih bisa mempunyai kekuatan rohani yang bersumber dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku ini melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Menyatakan kuasa Allah yang luar biasa, tetapi di dalam tubuhku aku mempunyai satu kelemahan, yaitu duri dalam daging. Dan duri dalam daging itu begitu menyakitkan kehidupan Paulus, begitu menekan kehidupan Paulus, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, tetapi walaupun tubuhnya lemah, tubuhnya Rasul Paulus sangat terganggu, mengalami kesakitan dalam pelayanan. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, rohani Rasul Paulus sangat luar biasa, sangatlah kuat. Sehingga walaupun Rasul Paulus menderita kelemahan, dia menulis surat yang sangat banyak di dalam perjanjian baru. Bahkan Rasul Paulus bisa menjadi teladan yang sangat luar biasa. Bagaimana walaupun dia mengalami kelemahan tubuh, tetapi melayani Tuhan dengan sangat dahsyat, dengan sangat luar biasa. Yang bisa kita teladani. Bahkan sepanjang zaman ini ada orang percaya bisa meneladani kehidupan Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi kuat di dalam Kristus. Yang pertama, saudaraku, ya, mengapa kita harus menjadi kuat di dalam Kristus? Karena hanya kekuatan dari Kristus yang bisa memampukan kita. Ingat, hanya kekuatan Tuhan Yesus yang bisa memampukan kita. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, ayat ini sangat jelas dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. Ya, jadi saudaraku kasih Tuhan, yang dimaksud Paulus kuat di dalam Tuhan karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Sumbernya dari Tuhan Yesus sendiri. Allah semesta alam. Yang mampu melakukan segala perkara. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya menjadi mungkin.
Karena Allah kita Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang awal sampai akhir. Yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, untuk itu jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, kita kuat bukan karena kita kaya. Kita kuat bukan karena pintar. Kita kuat bukan karena kedudukan kita yang tinggi. Kita kuat bukan karena kita bergantung, bergaul dengan kuasa kegelapan, kuasa dunia. Dan semuanya itu adalah terbatas. Tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara semuanya minta kekuatan, ayo mintalah kekuatan daripada Tuhan sendiri. Ya, karena Dia adalah kekuatan yang tidak terbatas. Ya, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang kuat secara rohani? Yohanes 15 ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, penggambaran ayat ini sangat jelas. Sangat mudah dimengerti oleh kita semua, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan berbuah sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak mendapat asupan nutrisi. Tidak mendapat makanan yang terbaik dari pokok anggur tersebut yang dibawa dari akar. Akar lalu naik ke pokok anggur lalu naik ke menjalar ke ranting. Sehingga ranting itu bisa berbuah. Ya, demikian juga dengan orang percaya. Ya, kekuatan kita hanya bersumber dari Tuhan. Kekuatan kita hanya bersumber dari Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Karena Dia mempunyai kekuatan yang sangat tidak terbatas. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita melekat dengan Tuhan? Ya, karena firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya engkau bisa berbuah. Supaya kita bisa menjadi kuat. Maka kita harus tinggal. Maka kita harus intim dengan Tuhan Yesus. Lewat doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Lewat hubungan yang erat dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sampai saat ini masih tetap setia berdoa kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap intim dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap bersyukur kepada Tuhan ketika malam hari engkau hendak tidur? Ya Tuhan, aku sudah menjalani kehidupan sepanjang hari dengan baik. Apakah kau bisa bersyukur kepada Tuhan? Berterima kasih kepada Tuhan yang menandakan bahwa aku bisa melewati sepanjang hari karena Tuhan. Dan besoknya ketika Bapak Ibu Saudara bangun dari tempat tidur, apakah saudara masih tetap bisa meminta Tuhan untuk menyertai perjalanan hidup saudara? Ya, karena apa yang akan kita lalui, saudaraku, itu semuanya masih misteri. Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah tahu 1 jam apa yang akan terjadi di depan kita. Untuk itulah kita harus melekat kepada Tuhan. Harus intim dengan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, saudaraku, Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Ya, kita tahu semua Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus juga 100% manusia. Ya, di dalam kemanusiaannya, ketika Yesus pelayanan di muka bumi, Yesus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dia hidup intim dengan Allah. Dia selalu menyempatkan diri, bahkan meluangkan waktunya, memberikan waktu yang khusus baik di pagi hari, malam hari untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Ya, seperti yang ditulis Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, ayat-ayat ini memberitahukan kita, mengingatkan kita semua. Walaupun Yesus yang adalah Allah, tetapi saat pelayanan hadir di dunia sebagai manusia 100%, dia sangat perlu bergantung kepada Allah. Ya, yang sanggup memberikan kekuatan yang tidak terbatas. Kalau Yesus saja mau bergantung kepada Allah, lalu siapakah kita yang seringkali kita melupakan jam-jam doa kita? Kita tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Seolah-olah aku sudah kuat. Seolah-olah aku sudah sehat. Apa yang aku kerjakan semuanya berhasil karena kepintaranku, karena kekayaanku, karena kedudukanku, karena jabatanku. Semuanya aku bisa lakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Manusia itu lemah. Jangan tinggikan dirimu. Ayo melekat terus kepada Tuhan. Ya, minta kekuatan yang dari Tuhan. Sebab kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu tidak ada artinya, saudaraku, ketika manusia sudah mengalami tua. Ya, mengalami sakit penyakit. Ya, jangankan memberikan jalan keluar. Untuk tahu berjalan ke rumahnya sendiri mungkin sudah bingung, saudaraku. Kenapa? Karena manusia itu ragu. Manusia itu lemah. Untuk itu saudaraku, mari melekat dengan Tuhan. Intim berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan ketika ada masalah, ada sakit penyakit, ada persoalan, Bapak Ibu berdoa sepanjang malam. Berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau sedang hadapi keadaan yang baik. Ya, engkau sudah tidak punya masalah. Keluargamu baik-baik saja, usaha bisnismu lancar semua. Engkau sudah melupakan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah ingatkan kita semua. Ayo melekatlah kepada Tuhan. Mintalah terus kekuatan dari Tuhan. Karena dia mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Ya, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Seperti yang dikatakan Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merendungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Mazmur ini menggambarkan bahwa orang yang kesukaannya merendungkan firman Tuhan akan mempunyai kekuatan. Tetap kokoh, tidak roboh. Daunnya menghijau, tidak layu, dan terlebih dari itu menghasilkan buah. Ya, pohon yang terus mencari sumber air, saudaraku yang kasih Tuhan, pohon itu akan tetap teguh, akan tetap kokoh. Demikian juga orang percaya. Kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berpikir, Pak, seringkali ketika aku merenungkan firman Tuhan, aku tidak pernah mengerti. Ya, memang sekali-kali mungkin ketika ada firman Tuhan yang lain aku buka, aku bisa mengerti. Atau ketika kita ke gereja, mendengarkan siaran rohani dan lain sebagainya, aku bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi banyak sekali firman Tuhan yang tidak aku ketahui. Teruslah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, suatu saat, saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu akan berbicara dalam kehidupan kita. Ketika kita hadapi masalah, ketika hadapi persoalan, ketika saudara hadapi tantangan, penderitaan yang begitu luar biasa, tiba-tiba Roh Kudus akan membisikkan, baca firman Tuhan ini. Ya, Tuhan akan mengingatkan apa yang sudah engkau baca. Dan itulah yang membuat kita kokoh. Dan itulah yang membuat kita tetap kuat. Ya, untuk itu mari jangan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Terus intim, melekat kuat bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa diandalkan, bukan kekuatan lain. Bukan kekuatan yang dari dunia ini. Bukan kepintaran, kekayaan, dan jabatan kita, saudaraku. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ya, orang yang terus intim dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru, kekuatan sejati yang datangnya dari Tuhan. Ya, untuk itu mari jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau saat ini merasa hidupnya sudah baik, ayo tetap bersekutu dengan Tuhan. Saya mulai seminggu yang lalu ketika Bapak Johan mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya mendapat berita. Ya, bahwa di Suramadu itu, di jalan apa itu ya, turun Suramadu, arah Surabaya. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, hal apapun di dalam kehidupan ini, ayo minta kekuatan dari Tuhan. Jangan kau mengatakan, aku sanggup, enggak bisa. Manusia itu sangat rentan, sangat lemah, saudara. Ya, kadang-kadang kita bekerja di tempat ini mau ngambil sesuatu di kamarmu yang jaraknya sangat dekat. Ketika engkau sampai di kamarmu sampai lupa apa yang aku mau ambil. Betul enggak saudaraku? Apa yang aku ambil? Padahal di sini ingat mau ambil sesuatu. Itulah keadaan manusia. Untuk itu ayo bergantung sama Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua. Mengapa kita perlu menjadi kuat di dalam Kristus? Karena akan ada datang masa yang sukar. Ya, karena akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1-7 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhlah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin belajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin diajar, tapi mereka tidak pernah tahu kebenaran firman Tuhan. Karena ketika mereka diajar kebenaran firman Tuhan hanya nempel di kepala saja. Dan setelah itu kembali melakukan kejahatan. Kembali melakukan dosa. Ya, sehingga akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan saat-saat ini. Kita sudah tahu melalui media sosial. Orang menyerang satu dengan yang lain dengan sangat gencarnya. Dengan sangat luar biasanya. Ya, bahkan ada banyak tuh anak-anak orang percaya yang tidak hormat kepada orang tuanya. Ya, ada banyak percekcokan, pertengkaran yang terjadi. Ya, bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, ada keluarga yang tinggal satu rumah, tetapi suami di kamar yang lain, istri di kamar yang lain. Dan itu adalah masa kesukaran. Itu adalah masa kesusahan yang terjadi saat-saat ini. Ya, belum lagi saudaraku yang kasih Tuhan, Indonesia dilanda pandemi yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu semua bahwa pandemi kemarin, COVID tahun 2020 rasanya masih segar di ingatan kita. Mungkin karena ada di antara kita yang kena COVID. Mungkin dari keluarga kita yang menderita sangat parah karena COVID. Atau mungkin ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan karena COVID. Ya, belum berjalan berapa lama, saudaraku. Rasanya masih sangat ingat bagaimana peristiwa menyakitkan itu. Kita lihat saudaraku, sekarang ada banyak masalah bermunculan kembali. Ya, cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan banjir, bandang, longsor terjadi di mana-mana saudaraku. Belum lagi angin ribut.
Ya, tempo hari Juanda, bahkan di kota Surabaya, di berbagai tempat. Ya, ada angin puting beliung. Di Madura juga, saudaraku, rumah-rumah berobos semua. Di satu kampung karena angin puting beliung. Dan itu semuanya menakutkan kita. Dan itu adalah masa yang sukar. Itu adalah masa kesusahan yang ada di depan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Di dalam pelayanannya Rasul Paulus juga mengalami masa yang sukar. Seperti yang ditulis 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus. Rasul yang sangat hebat, yang sangat tangguh. Ya, yang sudah menguatkan dirinya, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, tetapi masih ada masalah. Ada masa kesukaran, ada masa kesusahan yang harus dihadapinya. Ya, jadi seraku kasih Tuhan sebagai orang percaya, saya dan saudara tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Yang namanya kesukaran, kesusahan. Itu kita tidak pernah bebas dari itu. Ya, kalau kita mau bebas dari semua itu, kalau kita sudah pindah di mana? Di Kembang Kuning. Ya, kalau kita sudah meninggal maka bebas semuanya. Tetapi selama kita hidup di dunia, maka kesukaran, kesusahan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita kuat, supaya kita semakin bergantung kepada Allah. Supaya kita terus melekat intim dengan Allah. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita, seringkali kita mungkin mengalami suatu yang tidak mampu. Ya Tuhan, rasanya kok masalah persoalan ini terus datang dalam kehidupan kami. Masalah satu belum selesai, masalah yang kedua datang lagi. Masalah yang kedua belum selesai, masalah yang ketiga datang lagi. Rasanya masalah, persoalan, kesukaran, kesusahan itu selalu mengantri dalam kehidupan kita. Ya, tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya kita terus bergantung kepada Allah. Supaya kita tetap kuat, saudaraku yang kasih Tuhan, menghadapi dunia yang penuh persoalan itu. Karena ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka mahkota kehidupan akan dianugerahkan kepada kita. Ketika Tuhan memanggil kita. Ya, untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, ayo kita harus mengingat bahwa di dalam dunia ini, sekalipun kita adalah orang percaya, sekalipun kita adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, tetap menghadapi masalah. Tetap ada kesukaran, tetap ada kesusahan. Ya, tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ayo kita terus bergantung kepada Allah. Melekat erat kepada Allah. Karena itulah kekuatan sejati di dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, mengapa kita perlu menjadi kuat di dalam Kristus? Yang ketiga, karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Roma 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, Alkitab mengatakan saudaraku, setiap orang yang kuat
wajib menanggung orang lemah. Ya, jangan kita bersenang-senang sendiri. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang mengalami kelemahan. Yang dimaksud kuat di ayat ini adalah kuat secara rohani. Orang yang dewasa rohani, yang terus melekat kuat dengan Tuhan, yang terus intim dengan Tuhan, yang terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka saya dan saudara akan menjadi orang yang dewasa rohani. Tetapi ada orang-orang yang lemah secara rohani, yang itu ada di sekitar kita. Mereka bisa juga keluarga kita, bisa juga suami kita, bisa juga istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang tinggal serumah dengan kita. Ya, kita yang dewasa rohani, rasanya terus ingin hidup bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu menyadari kalau aku kuat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, selalu setia ibadah, aku selalu mendapatkan pertolongan. Aku kembali dikuatkan, ditopang kelemahanku. Ya, untuk itulah Bapak Ibu Saudara mungkin akan mengajak keluargamu, istrimu, anakmu, orang tuamu, ayo ke gereja, ayo berdoa, ayo renungkan firman Tuhan. Ya, supaya mereka bisa menjadi kuat. Supaya mereka menjadi sama dengan kita secara dewasa rohani. Dan terlebih kita harus sama seperti Kristus. Ya, tidak lain kita harus intim dengan Tuhan, saudaraku. Ya, dengan kita mendapat kekuatan dari Tuhan, minimal saudaraku kita bisa menolong diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri? Ya, orang yang lemah pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi dengan kita menguatkan diri kita sendiri, paling tidak kita kuat berjalan. Kita kuat melangkah, saudaraku, membantu orang yang lemah, yang terpuruk, yang butuh ditolong, yang butuh ditopang. Ya, tapi kalau diri kita sendiri tidak kuat, bagaimana bisa menolong orang lain? Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau mendapati keluargamu, temanmu, familimu diajak beribadah tidak mau, diajak baca firman Tuhan tidak mau, diajak berdoa tidak mau, engkau sendiri yang melakukan. Ya, karena ketika kita kuat, maka suatu saat kita akan terus menyeret mereka, mengajak mereka untuk aktif secara rohani. Saudaraku yang kasih Tuhan, Kisah Rasul 14 ayat 21 mengatakan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid, lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, mereka ada orang-orang yang hebat, Paulus dan Barnabas. Setiap kali mereka pergi ke kota selalu menguatkan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain untuk mereka kuat dalam iman. Karena di dalam dunia ini ada banyak masalah, persoalan, saudaraku. Ya, masalah ekonomi, saya sering pergi ke toko, beli ini, beli itu, dengan pedagang rujak dan lain sebagainya. Ngobrol saudaraku, dia banyak mengeluh. Ya Pak, saya berjualan tapi banyak ruginya. Karena kenapa? Kan Bapak berjualan enak di tempat ini. Sudah membuka usaha sendiri. Iya Pak, tapi 100 meter di sana, 100 meter di sana ada yang berjualan sama. Ada banyak saingan. Dan itu masalah saudaraku yang kasih Tuhan. Dan itu kesukaran yang kita alami saat-saat ini. Tetapi ketika kita menjadi kuat di dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita semua. Yang penting ayo intim. Ya, kalau engkau dikatakan, wah kamu itu sok suci, setia beribadah. Jangan dengerin, itu omongan iblis. Jangan dengerin saudaraku. Ayo perkuat diri kita. Perkuat diri kita. Sementara suami istrimu, anakmu tidur, engkau berdoa.
puji Tuhan, sembah Tuhan. Ya, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang memenuhi hukum Kristus, sebagai orang yang taat kepada perintah Tuhan, adalah kita menolong orang lain yang lemah, yang ada di sekitar kita, yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Jangan kita senang dengan keinginan kita sendiri. Ya, karena ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dan semuanya itu dilandasi oleh kasih Kristus. Kasih itulah yang membuat kita bisa menolong orang lain. Dan kasih itu yang memampukan kita karena kita terus melekat dengan Tuhan. Ya, untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang tidak terlalu panjang ini sudah mengatakan kepada kita semua untuk menjadi kuat hanya di dalam Kristus. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kepintaran, kekayaan dan jabatan kita. Apalagi kekuatan dari roh-roh kegelapan, saudaraku, segera singkirkan. Minta kekuatan hanya dari Tuhan. Terus intim berdoa, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kau sedang baik-baik saja. Ya, karena di dalam dunia ini engkau melangkahkan kaki keluar rumahmu, sudah ada masalah. Ya, sudah ada masalah, sudah ada tantangan yang harus kamu lewati, yang harus kamu lalui, saudaraku. Tetapi bersama Tuhan kita akan melewati itu semua. Ya, dan dengan kekuatan Tuhan minimal kita bisa menguatkan diri sendiri untuk menarik orang lain yang sedang jatuh dalam kelemahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita lakukan perjamuan kudus, yaitu melalui roti dan anggur. Kita lakukan dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Di atas kayu salib, Dia Tuhan kita, Yesus Kristus berkorban dengan tubuh dan darah, bahkan dengan nyawa, untuk menebus dosa kesalahan kita, untuk melepaskan setiap kutuk, untuk melepaskan segala sakit penyakit kita. Mari sebelum kita lakukan Bapak Ibu biar jadi berkat, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya berikan kesempatan dengan waktu yang sangat singkat. Haleluya, haleluya. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ada waktu yang sangat singkat. Mari kita mengucap syukur. Mari musik langsung menyembah. Haleluya. Mari bersyukurlah Bapak Ibu, mengucap syukurlah. Dia Tuhan kita sudah membuktikan di atas kayu salib. Dia melimpahkan kasih yang besar, menebus kesalahan kita. Dia menyucikan, memulihkan kita, bahkan memberkati kita. Mari bersyukur dan bersyukurlah. Angkatlah suaramu bersyukur, bersyukur dan bersyukurlah. Kami puji, kami pujimu, kami sembahmu. Oh Tuhan yang baik. Oh, kami puji untuk selamanya. Buat